Oke, pada kesempatan kali ini saya akan informasikan alur penggunaan pertama atau langkah awal di aplikasi Fingerspot Personel. Lalu yang dimaksud alur penggunaan di sini adalah langkah awal yang biasanya dilakukan setelah melakukan instalasi serta registrasi aplikasinya. Tetapi sebelumnya saya informasikan juga, karena di sini adalah alur penggunaan, jadi akan saya informasikan secara singkat, tidak terlalu detail untuk setiap fitur atau mungkin alur yang ada dalam aplikasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pasti kita harus buka aplikasinya. Untuk username bawahnya adalah admin, kecil semua, sedangkan untuk passwordnya kosong atau tidak ada. Setelah itu, klik tombol OK. Lalu untuk melihat alur penggunaan atau mungkin langkah-langkahnya, bisa dilihat di file PDF yang ada dalam CD maupun file yang di-download dari website fingerspot.com, maupun dilihat di tampilan awal aplikasi seperti ini. Jadi di sini juga ditampilkan alur atau langkah-langkah awal yang harus diikuti agar aplikasi ini siap digunakan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah tambah mesin. Untuk tambah mesin sendiri bisa disimpulkan memasukkan nomor seri dan juga kode aktivasi dari mesin yang Anda gunakan. Lalu untuk tambah mesin sendiri seharusnya sudah Anda lakukan karena Anda sendiri sudah bisa login dan juga masuk ke tampilan awal aplikasinya. Tetapi jika Anda mempunyai lebih dari satu mesin atau mungkin ingin menambahkan mesin yang lainnya, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Buka menu pengaturan, lalu pilih submenu mesin pojok kiri bawah. Setelah itu, silakan klik atau pilih di baris terakhir dari mesin yang Anda punyai. Lalu tekan tombol arah bawah atau panah bawah di keyboard PC yang Anda gunakan, sampai muncul baris baru berwarna kuning seperti ini. Di baris baru yang berwarna kuning tersebut, silakan Anda inputkan nomor seri, kode aktivasi, tipe mesin, nama mesin, nomor mesin, jenis koneksi dari mesin yang Anda gunakan. Setelah itu, tekan tombol arah bawah lagi untuk menyimpannya. Indikator data tersebut sudah tersimpan, baris yang tadinya berwarna kuning akan berubah menjadi warna putih. Di menu ini, Anda juga bisa merubah koneksi yang sudah diberlakukan, misal dari koneksi USB mau dirubah ke Ethernet, maupun dirubah ke koneksi web. Jadi, di menu mesin ini, Anda bisa menambah, mengubah, maupun menghapus data mesin yang Anda punyai. Untuk langkah yang kedua adalah menambahkan jam kerja. Untuk jam kerja sendiri, bisa dibilang menginputkan semua jam kerja yang ada di tempat Anda. Dengan cara buka menu pengaturan, lalu pilih submenu jam kerja. Di sini saya sudah ada beberapa contoh jam kerja, seperti jam kerja Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, shift 1, shift 2, dan shift 3. Nantinya jika di tempat Anda punya jam kerja lebih dari ini, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk jam kerja Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, itu saya gunakan untuk jam kerja yang normal. Jadi dalam artian dalam satu hari hanya menggunakan satu jam kerja. Lalu untuk yang shift sendiri itu biasanya digunakan untuk pabrik seperti bagian produksi, QC, atau mungkin bagian yang lain yang biasanya menggunakan shift. Karena di sini sudah ada daftar jam kerjanya, saya akan coba ubah aja. Sebagai contoh, ini akan saya informasikan poin utama mana saja yang harus diisi. Nama jam kerja, kode jam kerja, aturan baku jam masuknya, aturan baku jam pulangnya. Untuk dihitung, biasanya diisi 1, karena dari jam masuk sampai dengan jam pulang dihitung 1 hari kerja. Lalu untuk pengaturan sendirinya, ini saya juga aktifkan fungsinya agar pengaturan jam kerja ini lebih fleksibel dan juga customize. Lalu untuk durasi sebelum jam masuk adalah batas awal absen masuk yang diperbolehkan. Jika diisi 60 menit, maka batas awal bisa absen masuk adalah jam 07.30. Lalu durasi setelah jam masuk adalah batas akhir absen masuk yang diperbolehkan. Jika diisi 60 menit, maka batas akhir bisa absen masuk adalah jam 09.30. Lalu durasi sebelum jam pulang adalah batas awal absen pulang yang diperbolehkan. Jika diisi 60 menit, maka batas awal bisa absen pulang adalah jam 16. Lalu durasi setelah jam pulang adalah batas akhir absen pulang yang diperbolehkan. Jika diisi 360 menit, maka batas akhir bisa absen pulang adalah jam 11.00. Karena nantinya ada perhitungan juga untuk lembur setelah jam pulang. Lalu toleransi terlambat jika ada.
toleransi pulang awal jika ada juga. Sedangkan untuk durasi minimal dihitung setengah hari kerja dan dihitung kerja penuh, untuk saat ini saya isi 0 aja, akan saya informasikan di informasi berikutnya. Lalu saya gunakan juga lembur akhir. Lembur akhir di sini adalah lembur setelah jam pulang. Batas minimumnya adalah 60 menit, maksimalnya adalah 360 menit, dan kurang lemburnya adalah 0. Minimal 60 menit adalah batas minimum yang harus dilewati agar perhitungan lemburnya mulai aktif, dan maksimal 360 menit adalah batas maksimal lembur yang diperbolehkan. Setelah itu klik tombol simpan, lalu ulangi langkah tadi sampai semua jam kerja yang ada di tempat Anda terinput ke aplikasi. Selanjutnya langkah yang ketiga, tambah jadwal kerja. Tambah jadwal kerja di sini bisa dibilang menambahkan hari efektif untuk hari kerjanya. Oke, langsung saja buka menu pengaturan, lalu pilih submenu jadwal kerja normal. Untuk jadwal kerja normal adalah jadwal kerja yang paling umum atau mungkin paling sering digunakan, yang biasanya digunakan untuk jam kerja non-shift atau bisa dibilang berangkat pagi, pulangnya sore, jadi tidak ada shift sama sekali. Ini akan saya contohkan cara untuk menambah jadwalnya. Langsung aja klik tombol tambah. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk nama jadwal bisa dibuat per divisi, per departemen, atau per bagian, atau dibuat secara global. Lalu untuk kodenya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk tanggal mulai, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi secara sistem itu harus dimulai dari hari Senin. Setelah itu pilih jam kerja Senin sampai Kamis, karena saya akan memberlakukan jam kerja untuk hari Senin sampai Kamis. Lalu saya pilih untuk hari Jumat, dan pilih jam kerja hari Jumat juga. Lalu pilih hari Sabtu, dan pilih jam kerja hari Sabtu. Jadi secara umum untuk hari Senin sampai Kamis berarti menggunakan jam kerja Senin sampai Kamis, Jumat menggunakan jam kerja yang Jumat, Sabtu menggunakan jam kerja yang Sabtu. Setelah itu klik tombol simpan, maka jadwal kerja yang pertama sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mencontohkan jadwal kerja yang kedua. Untuk jadwal kerja yang kedua di sini adalah jadwal kerja shift. Untuk aturannya kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya saja nantinya untuk setiap harinya itu mempunyai lebih dari 1 jam kerja. Karena biasanya jam kerja shift ini dalam satu hari bisa digunakan tiga-tiganya sekaligus. Cuma nanti mungkin beda divisi, departemen, atau mungkin kelompoknya. Langsung aja klik tombol tambah. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk nama jadwal bisa dibuat per divisi, per departemen, atau per bagian, atau dibuat secara global. Lalu untuk kodenya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, hilangkan checklist di jam kerja setiap hari sama. Lalu untuk tanggal mulai, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan, tetapi secara sistem itu harus dimulai dari hari Senin. Lalu pilih shift 1. Setelah itu saya centang libur di hari Minggu, karena hari Minggunya libur. Lalu klik tombol tambah untuk menambahkan jam kerja kedua. Lalu klik tombol tambah lagi untuk menambahkan jam kerja ketiga. Lalu pilih shift 2. Lalu pilih shift 3. Jadi dalam satu hari mempunyai 3 jam kerja, shift 1, shift 2, dan shift 3. Nantinya secara otomatis aplikasi akan mendeteksi orang tersebut atau karyawan ini di hari ini menggunakan shift 1, shift 2, atau mungkin shift 3, tergantung nanti dari absen masuk dan absen pulangnya. Setelah itu klik tombol simpan. Setelah itu Anda bisa menambahkan jadwal kerja yang lain yang mempunyai aturan berbeda, bisa dibuat per divisi, per departemen, per kelompok, atau mungkin per orang juga bisa.
Selanjutnya, langkah keempat, tambah pegawai atau karyawan dan berlakukan jadwal kerja. Karena saya akan menginformasikan dari awal, jadi dalam artian mesin belum digunakan, aplikasi juga belum digunakan, jadi akan saya tambahkan dulu di aplikasi. Setelah data di aplikasi sudah selesai ditambahkan, saya upload atau mungkin kirim data karyawan tersebut ke mesin. Jadi nanti di mesin tinggal registrasi sidik jari, wajah, atau mungkin data yang lainnya. Karena nama-nama karyawan tersebut sudah diinput melalui aplikasi. Oke, langsung aja. Ini saya informasikan cara untuk menambahkan di aplikasi dulu. Kalau untuk menambahkan data di aplikasi nanti ada dua cara. Pertama, nanti bisa diinput satu persatu. Yang kedua, nanti bisa diimpor menggunakan file Excel. Silahkan buka menu pegawai. Untuk contoh cara yang pertama, data pegawai atau karyawan akan langsung diinput di aplikasi. Tetapi di sini sudah ada dua data pegawai, jadi jika di aplikasi Anda belum ada data pegawainya, maka bisa langsung diinput datanya pada baris yang tersedia. Karena di sini saya akan menambahkan data pegawai lagi, jadi saya pilih baris terakhir. Lalu tekan tombol arah bawah di keyboard PC Anda, sampai muncul baris baru berwarna kuning seperti ini. Di baris tersebut, silahkan Anda input data pegawai yang dibutuhkan. Untuk kolom yang harus diisi adalah kolom PIN, NIP, nama, jadwal kerja, dan tanggal masuk kerja. Untuk inputan yang lain bersifat opsional atau boleh diisi, boleh tidak, tetapi ini akan saya input data yang paling umum digunakan. Setelah data selesai diinput, silakan tekan tombol arah bawah lagi untuk menyimpan data tersebut. Indikator data tersebut sudah tersimpan, terjadi perubahan warna yang sebelumnya kuning menjadi putih. Itu untuk cara yang pertama, namun cara ini akan lumayan memakan waktu jika data yang diinput itu mungkin lebih dari satu. Selanjutnya akan saya informasikan input data karyawan dalam jumlah banyak menggunakan file Excel. Sedangkan untuk template impornya sendiri nanti ada di folder instalasi aplikasi ini sendiri. Tetapi untuk saat ini file Excel-nya tidak saya informasikan lebih lanjut dulu. Saya berfokus pada alur penggunaannya dulu. Jadi dalam artian Anda sudah punya file Excel-nya dan file Excel itu sudah diisi. Langsung saja klik tombol impor. Lalu pilih file Excel-nya. Open. Lalu klik tombol import. Pastikan muncul pesan selesai. Berarti data tersebut sudah berhasil diimpor ke aplikasi. Oke, itu adalah dua langkah utama untuk input data karyawan di aplikasi ini. Lalu langkah selanjutnya, memberlakukan jadwal kerja yang sudah dibuat sebelumnya ke setiap pegawai atau karyawannya. Untuk memberlakukannya, cukup klik kolom jadwal kerja, dan pilih jadwal kerja. Setelah dipilih jadwalnya, baris tersebut akan berubah warna menjadi kuning. Itu menandakan ada perubahan data di baris tersebut. Untuk menyimpan perubahan data tersebut, tekan tombol arah panah bawah atau mungkin navigasi arah panah bawah di keyboard PC atau mungkin laptop Anda. Jika barisnya sudah berwarna putih, berarti data tersebut sudah tersimpan. Lalu lakukan cara yang sama untuk pegawai yang lain. Selanjutnya, langkah yang kelima, upload atau kirim data pegawai ke mesin. Jadi untuk saat ini posisi mesinnya belum ada data karyawannya, jadi akan kita isi menggunakan data dari aplikasi ini. Untuk medianya sendiri, bisa menggunakan flash disk, kabel USB, kabel LAN, WiFi, maupun koneksi lainnya. Yang pertama akan saya contohkan menggunakan media flash disk. Silakan buka menu mesin. Lalu pilih mesin yang akan diupload data karyawannya. Lalu pilih menu upload user.
Lalu, centang atau checklist menggunakan flash disk. Lalu pilih tipe mesin yang Anda gunakan. Pilih tampilkan user. Lalu pilih karyawan yang akan diupload ke mesin, bisa dipilih satu atau mungkin dua atau banyak sekaligus. Lalu pilih upload. Lalu pilih yes. Tetapi di beberapa versi aplikasi yang lebih lama maupun di mesin-mesin tipe tertentu, setelah klik tombol yes ini akan diarahkan untuk langsung memilih flash disk yang tertancap di PC atau mungkin komputer Anda. Silakan pilih flash disk tersebut, lalu OK. Tetapi karena saya menggunakan aplikasi yang lumayan baru dan juga menggunakan mesin Revo Series, nanti akan muncul lagi untuk menu upload usernya. Silahkan pilih mesinnya lagi, lalu klik tombol cari, lalu pilih karyawan yang akan diupload ke mesin, bisa dipilih satu atau mungkin dua atau banyak sekaligus. Lalu pilih upload. Setelah itu, silahkan arahkan ke flash disk yang tertancap di komputer Anda. Lalu pilih OK. Setelah itu, tunggu sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, ditandai dengan muncul pesan OK. Lalu silakan cek data karyawan yang ada di flash disk Anda. Seharusnya sudah ada file baru. Seperti contoh ini, nanti untuk jumlah filenya atau mungkin nama filenya menyesuaikan dengan mesin yang Anda gunakan. Setelah itu cabut flash disknya, tancapkan ke mesin absensi, dan nanti pilih menu upload user. Untuk menu upload user atau mungkin karyawan sendiri, nanti mungkin beda mesin beda ya. Nanti disesuaikan saja dengan tipe mesin yang Anda gunakan. Setelah data selesai diupload ke mesin, selanjutnya tinggal registrasi sidik jari, wajah, atau mungkin data yang lainnya di mesin absensinya. Karena untuk data ID atau mungkin PIN beserta namanya sudah kita upload tadi dari aplikasi menggunakan medianya flash disk. Jadi tidak perlu lagi input satu per satu. Selanjutnya akan saya contohkan juga untuk upload datanya menggunakan media koneksi kabel USB. Sedangkan untuk upload data maupun download data menggunakan koneksi kabel USB, kabel LAN maupun jaringan Wi-Fi harus mengikuti informasi di atas ini. Informasi di atas ini ya. Lalu untuk koneksi kabel USB juga disarankan menggunakan kabel USB bawaan dari mesinnya sendiri. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama kabel USB dihubungkan ke komputer atau mungkin laptop yang Anda gunakan. Setelah itu, ujung yang satunya ditancapkan ke port USB yang ada di mesin absensinya. Setelah itu, pastikan terdeteksi penyimpanan baru di komputer Anda. Untuk nama penyimpanannya sendiri, biasanya itu namanya FP device maupun InnoBio. Setelah terdeteksi penyimpanan baru seperti contoh ini, silakan lanjut ke langkah berikutnya. Pilih menu upload user, pilih tampilkan user, lalu pilih karyawan yang akan diupload ke mesin, bisa dipilih satu atau mungkin dua atau banyak sekaligus. Lalu pilih upload, lalu pilih yes. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah muncul pesan proses selesai, berarti data tersebut sudah berhasil diupload ke mesin. Nantinya tinggal buka menu usernya, pilih orangnya, registrasikan sidik jari, wajah, atau mungkin data yang lainnya. Karena untuk data ID atau PIN beserta namanya, tadi sudah diupload ke mesinnya. Jadi tidak perlu lagi input satu per satu. Selanjutnya akan saya contohkan juga untuk upload datanya menggunakan media koneksi kabel LAN maupun jaringan Wi-Fi. Untuk prosesnya kurang lebih sama seperti tadi. Yang terpenting untuk pengaturan jaringan baik di mesin, PC, maupun aplikasi sudah sesuai agar nanti data tersebut bisa terupload secara langsung dari aplikasi ke mesin absensinya. Silakan pilih mesinnya, lalu pilih menu upload user, pilih tampilkan user, lalu pilih karyawan yang akan diupload ke mesin, bisa dipilih satu atau mungkin dua atau banyak sekaligus. Lalu pilih upload, lalu pilih yes. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai.
Jika sudah muncul pesan proses selesai, berarti data tersebut sudah berhasil diupload ke mesin. Nantinya tinggal buka menu usernya, pilih orangnya, registrasikan sidik jari, wajah, atau mungkin data yang lainnya. Karena untuk data ID atau PIN beserta namanya, tadi sudah diupload ke mesinnya. Jadi tidak perlu lagi input satu per satu. Selanjutnya, langkah ke-6, registrasi sidik jari. Namun untuk langkah ke-6 sendiri, nanti akan berbeda-beda tergantung dari tipe mesin yang Anda gunakan. Bisa registrasi password, sidik jari, kartu, wajah, telapak tangan, maupun verifikasi absensi lainnya. Lalu setelah Anda menyelesaikan langkah ke-6 ini, berarti untuk aplikasi dan mesin absensinya secara umum sudah siap digunakan. Tinggal nantinya lanjut ke alur penggunaan kedua atau proses rutin di aplikasinya, seperti input data izin, download data presensi, proses laporan absensi, dan yang terakhir penggajian. Oke, cukup sekian informasi saya kali ini. Terima kasih.